Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Putri. Hai semuanya, balik lagi nih di tips 5 menit bareng Pipit. Kali ini aku akan memberikan tips gimana caranya kamu supaya bisa bijaksana dalam menggunakan uang atau dalam mengelola keuangan. Langsung aja, bijaksana dalam mengelola keuangan. Nah, pengelolaan keuangan yang buruk dapat membuat seseorang merasa bersalah dan akhirnya akan mengarah kepada pengelolaan keuangan yang lebih buruk lagi. Makanya sejak dini, sejak sekarang nih kalau bisa ya, apalagi khususnya buat para milenial yang sudah mulai memasuki masa-masa kerja atau teman-teman yang baru dapat pekerjaan, jangan terlena dengan gaji teman-teman. Walaupun bulan depan akan dapat lagi uang gitu ya, atau dapat gaji atau akan dapat lagi gaji, tapi tetap saja kamu harus mengelola keuangan dengan baik. Ketika pengelolaan kita buruk, maka kita akan melakukan yang lebih buruk lagi daripada yang sudah kita lakukan. Nah, ada 3 hal dalam mengelola keuangan yang harus kamu perhatikan sekali. Yang pertama yaitu menghemat dalam jumlah kecil. Kamu belum bisa nabung dalam jumlah besar, nggak masalah. Kamu harus pelan-pelan coba nabung atau menyisihkan atau menghemat dalam jumlah yang kecil. Masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, jadi kamu nggak bisa nih ceritanya melakukan nabung secara langsung besar. Nggak masalah, coba mulai dari menabung dengan nominal yang sedikit terlebih dahulu. Baru berubah ke nominal yang jauh lebih besar. Karena biasanya ketika kita memang tidak terbiasa nabung, ya memang akan terasa sulit gitu ya ketika kita harus menabung. Ya udah, kamu latih diri kamu sendiri, misalnya menabung sebulan gitu ya 200.000 atau 100.000. Nah, lama-lama kalau kamu sudah terbiasa dan kamu sudah mulai pandai mengelola keuangan kamu tingkatin lagi nominal untuk menabungnya. Lanjut, yang kedua yaitu tetapkan biaya untuk prioritas. Semua orang punya prioritas. Pastikan kamu tahu prioritas kamu apa. Apa saja barang-barang yang harus kamu beli setiap bulannya. Nah, fungsinya supaya uang kamu tidak terpakai untuk hal lain. Jadi, hitung barang atau hal apa saja yang wajib setiap bulan kamu beli agar kamu tahu sisanya berapa. Pastikan untuk biaya prioritas ini tidak kamu ambil untuk membeli hal-hal lain yang bukan prioritas kamu. Penuhi dulu prioritas kamu, penuhi dulu kebutuhan kamu yang memang kamu perlukan. Nah, selanjutnya nih, yang ketiga yaitu buat anggaran untuk hiburan. Ini juga sangat penting ya teman-teman. Untuk hiburan atau misalnya untuk jajan atau untuk membeli kopi atau untuk mentraktir teman dan yang lainnya. Nah, ini kamu juga harus membuat anggarannya supaya kamu bisa menahan diri nih, tidak mengeluarkan lebih dari anggaran yang sudah kamu tentukan. Nah, tetapkan berapa banyak kamu jajan, berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk hiburan, untuk memenuhi kebutuhan kamu, untuk mengikuti tren saat ini. Oke, jadi ketika jajan atau mengeluarkan uang untuk hiburan, kamu menggunakan uang tersebut, tidak menggunakan uang yang lain. Tadi kan ada kebutuhan untuk prioritas ya, biaya untuk prioritas itu kamu sudah pisahkan, dan biaya untuk atau anggaran untuk hiburan juga kamu pisahkan juga. Jadi misalnya satu bulan kamu untuk hiburan kamu dan untuk jajan kamu itu 500.000. Ya udah, kamu menghabiskan selama satu bulan 500.000 untuk jajan misalnya dan untuk memenuhi kebutuhan hiburan kamu. Dan jangan lupa lakukan pencatatan supaya kamu tahu dan supaya terhitung kira-kira berapa sih yang sudah dikeluarkan untuk kamu menghabiskan untuk jajan kamu atau untuk hiburan kamu, seperti itu. Karena kan setiap manusia kita butuh hiburan, kita nggak cuma kerja aja. Kalau kerja aja nanti kita stres ya. Pastikan kamu punya anggaran ini. Oke, yang terakhir nih, tips yang terakhir yaitu lakukan investasi. Belajar investasi dari sekarang, karena itu pentingnya teman-teman. Nggak ada salahnya mencoba untuk berinvestasi dari sekarang, terutama kamu yang sudah memiliki penghasilan. Nggak ada salahnya penghasilan kamu itu diputar lagi untuk investasi, karena nanti pada akhirnya kamu juga akan menambah atau mendapatkan penghasilan dari investasi tersebut. Berinvestasi memang salah satu cara yang bisa menjaga keuangan kamu tetap stabil atau bahkan bertambah. Namun investasi yang harus benar dan juga yang positif ya teman-teman. Jadi ketika kamu ingin berinvestasi, dicek kembali apakah instansi untuk berinvestasi kamu itu sudah benar dan legal tentunya, supaya kamu tidak membuang-buang uang dan uang kamu juga tidak sia-sia. Oke deh, sekian dulu untuk tips kali ini. Terakhir ada quotes nih dari Pak Ridwan Kamil, yaitu tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras.
Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa. Jangan lupa berdoa, semoga kamu bisa sukses. Sekian dulu tips kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Dadah!